Pernah nggak sih Anda merhatiin kalau hampir setiap detail visual di gereja Katolik, sekecil apapun, itu sebenarnya nyimpan teologi tingkat tinggi? Nah, selamat datang di paparan materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal melakukan eksplorasi iman yang benar-benar mendalam. Kita akan coba membongkar dan memahami teologi luar biasa yang bersembunyi di balik simbol-simbol yang mungkin paling sering kita lihat sehari-hari. Kalau Anda pernah bertanya-tanya, kenapa sih gereja punya tradisi visual yang begitu spesifik? Wah, Anda ada di tempat yang tepat. Yuk kita buka wawasan kita dan lihat bagaimana teologi yang kompleks ini bisa diterjemahkan jadi karya visual yang nyata dan bermakna. Oke, mari langsung kita mulai. Kita punya 5 poin utama hari ini. Pertama, kita bahas fondasi iman Katolik, lalu misteri salib berkorpus, lanjut ke konsep menuju Yesus melalui Maria, kemudian Maria sebagai tabut perjanjian baru, dan terakhir, panggilan umat beriman. Masuk ke bagian pertama kita, fondasi iman Katolik. Kalau kita lihat dari sumber kurikulum kelas 10, ada satu fondasi paling utama di sini, Tritunggal Maha Kudus. Sederhananya, ini adalah misteri di mana Allah itu satu, tapi hadir dalam 3 pribadi yang tak terpisahkan. Allah Bapa yang mencipta, Putra yang menebus, dan Roh Kudus yang membimbing. Ini benar-benar lensa pertama yang wajib banget kita pakai sebelum kita coba memahami simbol-simbol lain di dalam gereja. Berangkat dari situ, kita lihat hakikat gerejanya. Menurut teks sumber kita, gereja itu bukan cuma soal bangunan fisik yang megah ya. Hakikat aslinya itu adalah persaudaraan yang dibangun di atas dasar kasih. Misinya apa? Mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Jadi, semua bangunan, patung atau lukisan yang kita lihat, pada dasarnya itu adalah alat pengingat visual buat misi kasih ini. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, misteri salib berkorpus. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih salib Katolik itu menampilkan korpus alias tubuh Yesus? Kenapa nggak salib kosong aja? Nah, ini pertanyaan yang provokatif dan sering banget jadi miskonsepsi. Ada anggapan keliru di luar sana kalau ini tuh penyembahan berhala atau mengira umat cuma percaya pada Yesus yang wafat dan bukan yang bangkit. Yuk kita luruskan hal ini berdasarkan sumber resmi yang lagi kita bedah. Poin krusialnya ada di sebuah konsep teologis bernama dulia relatif. Konsep ini langsung mematahkan mitos soal penyembahan berhala. Gini, umat sama sekali tidak menyembah kayu salib atau patung fisiknya. Penghormatan yang diberikan itu 100% tertuju pada pribadi Yesus Kristus yang direpresentasikan di situ. Benda fisiknya itu cuma jembatan, semacam alat bantu visual buat pikiran kita yang terbatas ini, supaya bisa lebih fokus merenungkan Sang Ilahi. Dan ternyata penggunaan korpus ini nggak muncul tiba-tiba loh, tapi punya akar alkitabiah yang sangat kuat. Coba kita renungkan kutipan dari Rasul Paulus ini. Dia benar-benar ngasih penekanan luar biasa pada Kristus yang disalibkan sebagai inti pewartaannya. Kemenangan kebangkitan itu mutlak, pasti. Tapi nggak akan pernah ada kebangkitan tanpa penderitaan dan penebusan di kayu salib. Itulah alasannya kenapa visualisasi ini terus dipertahankan. Lebih detail lagi, sumber kita ngejabarin 4 alasan teologis di balik korpus ini. Pertama, ini mengenapi nubuat Nabi Yesaya soal Sang Mesias yang menderita. Kedua, ini nunjukin dengan sangat jelas keadilan Allah dan betapa beratnya konsekuensi dosa kita. Ketiga, buat mendemonstrasikan kasih Tuhan yang benar-benar tanpa batas, sampai menyerahkan nyawanya sendiri. Dan keempat, ini jadi panggilan nyata buat setiap umat supaya berani memikul salib mereka sehari-hari. Wah, satu visual aja ternyata merangkum 4 kebenaran besar ini sekaligus. Kita masuk ke bagian ketiga, menuju Yesus melalui Maria. Ada pepatah kuno, ad Jesum per Mariam, yang artinya menuju Yesus melalui Maria. Banyak banget yang mungkin masih bingung sama posisi Maria dalam gereja. Tapi doktrin menjelaskannya dengan sangat jernih. Peran Maria itu sekunder, sifatnya perantara. Segala gelar atau penghormatan buat Maria, ujung-ujungnya diarahkan sepenuhnya untuk menghormati Yesus Kristus. Ibarat seorang ibu, tujuan utamanya pasti ingin menuntun anak-anaknya supaya makin dekat dengan Sang Putra, bukan untuk menggantikan posisinya. Bicara soal gelar, tahu nggak sih kalau gelar kehormatan Theotokos atau Bunda Allah ini sudah dikukuhkan sejak abad ke-5 di Konsili Efesus. Menariknya, gelar ini sebenarnya dibuat justru untuk melindungi keilahian Kristus. Logikanya gini, karena Yesus itu sungguh-sungguh Allah sejak dalam kandungan, maka wajar dong kalau Maria disebut sebagai Bunda Allah. Jadi, menghormati Theotokos itu sama halnya dengan mendeklarasikan secara lantang bahwa Tuhan benar-benar menjelma menjadi manusia.
Kutipan luar biasa dari Konsili Vatikan kedua ini makin ningkatin pemahaman kita. Dokumen resmi ini menghubungkan peran Maria langsung dengan Tritunggal Maha Kudus yang kita bahas di awal tadi. Karena persetujuannya, Maria dapat relasi yang unik banget. Dia jadi putri Bapa, bunda dari Sang Putra, dan kenisah buat Roh Kudus. Relasi Tritunggal inilah yang bikin devosi kepadanya jadi sangat istimewa dan mendalam. Oke, lanjut ke bagian 4. Maria sebagai tabut perjanjian baru. Di sini kita nemuin yang namanya tipologi biblis. Membandingkan tokoh perjanjian lama dan baru, bapak gereja awal seperti Santo Ireneus suka banget menyoroti Hawa dan Maria. Hawa yang pertama karena ketidaktaatannya membawa maut. Sebaliknya, Maria ini disebut sebagai Hawa yang baru. Jawaban ianya dan ketaatan totalnya kepada rencana Allah dipahami telah membuka ikatan dosa yang dulu dibuat oleh Hawa. Ketaatannya menghadirkan keselamatan dan kehidupan baru. Nah, konsep yang satu ini benar-benar bikin merinding. Ingat tabut perjanjian di perjanjian lama? Itu kan sakral banget, isinya loh batu hukum Taurat dan Manna. Nah, coba bandingkan dengan Maria yang dipahami sebagai tabut perjanjian baru. Rahimnya mengandung sabda yang menjadi daging dan roti hidup yang sejati. Tuhan itu sendiri. Makanya, sumber kita menjelaskan, sangat masuk akal kalau Allah mempersiapkan Maria dengan cara yang sangat luar biasa, membebaskannya dari dosa, supaya layak jadi tempat kediaman Sang Ilahi. Teologi yang benar-benar indah. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, panggilan umat beriman. Setelah bahas teologi yang dalam banget tadi, pertanyaannya, apa maknanya buat hidup kita? Nah, sumber kita menekankan kalau semua ini harus bermuara ke tindakan nyata sehari-hari. Visual corpus itu bukan sekedar ornamen, tapi alarm buat kita ngejauhin dosa karena kita tahu harga penebusan itu mahal banget. Terus, dari teladan Maria, kita diajak buat berani bilang ya pada rencana Tuhan seberat apapun itu. Dan kita juga dipanggil buat jadi pendoa syafaat bagi sesama lewat kasih yang nyata. Intinya menumbuhkan iman, harapan, dan kasih setiap hari. Sekarang kita ada di penghujung paparan kita. Simbol-simbol ini, salib berkorpus, dan gambar Bunda Maria sudah bertahan ribuan tahun bukan cuma sebagai karya seni, tapi sebagai undangan visual yang benar-benar hidup. Berdasarkan apa yang kita bedah hari ini, pertanyaannya sekarang ada di tangan Anda. Setelah melihat semua ini, bagaimana Anda akan memikul salib Anda sendiri dan berani berkata ya kepada rencana Tuhan hari ini? Coba direnungan ya. Terima kasih banyak udah ikut mendalami eksplorasi ini bareng-bareng. Teruslah menggali iman Anda. Dan sampai jumpa.